Ya, kita mulai dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 ini ya, tentang menyusun teks prosedur ya. Kemarin di radio atau melalui streaming juga sudah dipelajari. Nah, bagi yang belum paham ini ya tentang teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks ataupun tulisan yang berisi tentang petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan ya. Apakah kegiatan itu misalnya menggunakan alat-alat elektronik ataupun cara melayani tamu atau membaca buku ataupun mengoperasikan suatu alat, terutama alat-alat ya elektronik misalnya ya. Nah itu kita bisa membaca ataupun ya melihat dari teks prosedur tersebut ya. Nah ada yang menyebut teks prosedur ini dengan istilah yang lain, ada yang disebut dengan kiat ya. Kiat membaca buku cepat misalnya ya, atau tips, ada juga resep atau cara jitu. Nah semuanya itu pada dasarnya adalah sama, yaitu mengenai prosedur. Jadi kalau Ibu membahas tentang prosedur, teks prosedur, maka itu semua adalah sama ya, kiat ataupun cara ataupun resep untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, dalam pembelajaran ini, dalam menyusun teks prosedur ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengonstruksikan informasi. Ya, informasi ini bagaimana tentang hal-hal yang akan kita informasikan. Ya, misalnya tentang cara membuat sesuatu. Ya, bagaimana cara menginformasikannya dengan baik. Atau kita membaca informasi berupa tulisan dari hasil tulisan orang lain ya, informasi apa saja. Nah kalau kita yang mengonstruksi, yang menulis, berarti kita yang menyampaikan atau yang membuat atau yang mengonstruksikan informasi. Jadi pada pembelajaran ini nanti kalian harus bisa mencoba mengonstruksikan informasi menjadi sebuah teks prosedur ya. Jadi bisa membuat teks prosedur. Dan sebelumnya tentu kita juga atau kalian harus bisa merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya, kemudian menganalisis struktur dan isi teks prosedur, kemudian kita bisa mengembangkan teks prosedur itu sendiri. Nah, dalam menyusun teks prosedur ini secara umum, secara ini ya sama di atas tadi, mengonstruksi informasi, merancang pernyataan umum dan tahapan, menganalisis struktur dan mengembangkan teks prosedur. Ya, kalian bisa baca itu apa teks prosedur. Nah, di halaman 10 kalian bisa lihat contoh teks prosedur. Bagaimana cara mengoperasikan sebuah komputer ya. Cara mengoperasikan komputer ya, atau cara menghidupkan komputer. Nah, di situ di bagian awal ada paragraf awal, tidak langsung 1 2 3 tidak langsung demikian, tapi ada tata caranya. Nah, di bagian awal, komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah, yaitu 1. Buka penutup layar monitor atau CPU, keyboard, dan printer. Kemudian pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Kemudian yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor.
Keempat, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, kalau kita perhatikan dari teks prosedur ini, ada bagian paragraf pertama itu ya merupakan bagian pernyataan umum. Ya, pernyataan umum isinya berupa tujuan. Sedangkan bagian berikutnya ada langkah-langkah. Nah, berarti ketika kita membuat teks prosedur yang harus diperhatikan, jangan langsung pada langkah-langkahnya, tapi buat dulu bagian pernyataan umum ini ya. Jadi di bagian pernyataan umum itu ada bagian yang menyatakan tentang tujuan. Kira-kira tujuannya apa di teks yang ini? Tentang apa di sini tujuannya? Bagaimana menyalakan ataupun menghidupkan komputer atau cara menghidupkan komputer. Di situ tujuannya ya. Jadi di bagian pernyataan umum ini kita akan mendapatkan tujuan dalam mengoperasikan komputer ya. Jadi tujuan utamanya itu, baru kemudian ada langkah-langkah ya. Nah, di contoh yang di teks kedua, cara mematikan komputer. Kalian bisa membacanya. Bagaimana cara mematikan komputer? Apakah di situ ada pernyataan umum dan ada bagian tujuan? Kemudian tahapan-tahapannya ada atau tidak? Nah, bagaimana? Silahkan dibaca dulu. Ya, yang di smarter silahkan dibaca dulu ya kedua teks ini. Contoh dari sebuah prosedur yang terdapat di dalamnya itu ada bagian pernyataan umum dan ada tahapan-tahapan. Ya. Di dalam pernyataan umum ada tujuan. Coba kamu baca lagi dari kedua teks tersebut. Bagaimana? Sudah dibaca? Ini yang kalian di sini sudah dibaca? Sudah. Dan yang di smarter juga sudah selesai dibaca ya. Coba sekarang kalian coba jawab pertanyaannya. Pertanyaan apa yang terdapat di dalam teks 1 ini ya. Pada teks 1 ini membicarakan tentang apa? Setelah kamu baca tadi pada teks 1 ya, itu membicarakan tentang apa? Cara menyalakan komputer. Ada berapa tahap di dalam menyalakan komputer ini? Ada 5 tahap. Iya, ada 5 tahap. Nah, mengapa bagian tersebut ya? Bagian yang atas ini ya, komputer, ini satu paragraf di paragraf pertama. Mengapa disebutkan sebagai bagian yang disebut sebagai penjelasan umum ataupun pernyataan umum? Mengapa disebut sebagai pernyataan umum? Pada paragraf yang pertama itu, awalannya, mengapa disebut sebagai pernyataan umum? Kira-kira apa?
Karena, kalau mengapa jawabannya? Karena isinya bagaimana? Ya, dari kalimat komputer merupakan salah satu perangkat sampai dengan untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Ini satu paragraf ini mengapa disebut sebagai pernyataan umum atau penjelasan umum? Mengapa? Coba ayo sedikit-sedikit Ibu bantu nanti, karena isinya tentang apa itu? Mengapa disebut sebagai pernyataan umum? Ya, karena di dalam paragraf ini berisi tentang bagian yang menyatakan secara umum, ya, bagian yang sifatnya umum, yaitu tentang menyalakan komputer, ya, sifatnya umum, karena itu disebut sebagai penjelasan umum. Jadi ketika menulis sebuah teks prosedur, sebelum pada yang rincinya di tahapan-tahapan, maka kita harus menyatakan hal yang umum terlebih dahulu, ya, yang umum dahulu. Karena itu paragraf pertama ini disebut sebagai pernyataan umum atau penjelasan umum, ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan ini sudah jelaskah? Tahapan pada teks ke-1 dan teks kedua sudah jelas belum? Seandainya kamu mengerjakan ataupun mengoperasikan komputer dengan tahapan-tahapan tersebut, kira-kira bisa dilaksanakan tidak? Bisa. Bisa, berarti tahapan ini sudah jelas, ya. Tahapan ini sudah cukup. Maksudnya ketika kita membaca sebuah teks prosedur, tahapan-tahapan itu harus jelas, jangan sampai ada yang tertinggal. Begitu juga ketika kita membuat teks prosedur, tahapan-tahapan itu seluruhnya harus masuk ke dalam tulisan tahapan tersebut. Jangan sampai ada bagian yang tertinggal sehingga ketika dilaksanakan menjadi salah, ya. Nah, misalnya kalau misalnya di sini contoh dari teks 1 ini, mulai dari membuka layar komputer sampai dengan komputer siap digunakan, misalnya ada bagian yang tidak masuk, ya, nomor 2 atau nomor 3, maka komputer mungkin tidak bisa nyala. Ya, misalnya nomor 3, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Ini tidak dikerjakan, tidak masuk ke dalam tahapan ini, maka komputer ini tidak bisa nyala. Ya, komputer ini tidak bisa digunakan. Karena itu ketika menulis sebuah teks prosedur, maka tahapan-tahapan itu harus jelas dan jangan sampai ada bagian yang tertinggal, ya. Begitu juga dengan teks yang kedua ketika menutup komputer, ya. Tahapan-tahapannya jelas, di sini ada 8 tahapan, ya. Kamu sudah mengenal teks yang lain selain teks prosedur, ya, ketika kelas 10, meskipun belajarnya sering online, tapi mungkin kamu juga sudah pernah mempelajari tentang teks eksposisi atau teks ceramah atau mungkin teks laporan hasil observasi waktu kelas 10, ya. Kira-kira kamu bisa membedakan tidak antara teks tersebut dengan teks prosedur? Di mana letak perbedaan, misalnya dengan teks prosedur dengan teks laporan hasil observasi misalnya. Kira-kira di mana letak perbedaan antara teks prosedur dengan teks tersebut, dengan teks laporan misalnya? Ada perbedaan tidak?
Ada perbedaan? Ciri yang paling menonjol perbedaannya itu di mana? Yang paling terlihat perbedaannya di bagian mana? Di bagian tahapan-tahapan ini, ya. Jadi perbedaan antara teks prosedur dengan teks yang lainnya, apakah itu teks eksposisi atau teks laporan hasil observasi atau teks yang lainnya, ini yang ciri yang paling atau yang sangat membedakan dengan teks yang lain adalah di bagian tahapan-tahapan ini, ya. Hanya di dalam teks prosedur yang cirinya ini yang menonjol adalah bagian tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya ini. Sedangkan di yang lain mungkin tidak terlalu atau tidak terlihat, ya, ada tahapan-tahapan seperti itu, ya. Nah, jika kamu misalnya bisa sebagai penulis ataupun yang membuat teks prosedur, nah kira-kira tema apa yang bisa kamu angkat menjadi sebuah teks prosedur? Kira-kira tema apa? Kira-kira tema apa yang bisa kamu angkat untuk menjadi sebuah teks prosedur? Biasanya kamu membaca teks prosedur itu tentang apa saja? Tentang misalnya cara membuat apa? Cara membuat kue. Tapi tentu saja ketika kita membuat teks prosedur, maka kita harus menguasai materi tersebut. Misalnya kita mau menulis teks prosedur cara membuat kue, misalnya kue bolu. Tapi kita tidak tahu cara membuat kue bolu. Kira-kira tahapannya akan benar atau tidak? Tidak. Kalau orang lain mengerjakan dengan tahapannya yang kurang benar, kira-kira kue bolunya akan jadi atau tidak? Tidak. Ya, karena itu ketika kita memilih tema untuk diangkat menjadi sebuah teks prosedur, maka kita harus betul-betul menguasai tema tersebut. Misalnya cara membuat kue bolu. Nah, kita harus betul-betul menguasai cara membuat kue bolu, sehingga ketika orang lain mengerjakan sesuai yang kita berikan tahapannya, maka akan jadi kue bolu. Tapi kalau salah, bisa jadi kue apa nantinya, ya. Nah, itu karena itu ketika kita mengangkat menulis sebuah teks prosedur, kita ambil temanya itu yang betul-betul kita kuasai. Tentang apa saja, ya. Misalnya tadi cara membuat kue, apalagi misalnya contoh lain. Kira-kira yang sudah kamu kuasai tentang apa? Cara menanam barangkali? Cara membuat tempe goreng? Tidak bisa. Nasi goreng, ya bisa. Cara membuat nasi goreng, ya. Banyak yang bisa diangkat, ya. Tapi tentu saja kita harus menguasai materi tersebut, tema tersebut, ya. Jangan sampai kita mengangkat sebuah tema tapi kita tidak menguasainya. Paling tidak ketika kita akan membuat teks tersebut, maka kita harus mencari tahu dulu. Bukan berarti kita menjiplak hasil karya orang lain, misalnya cara membuat nasi goreng yang enak. Kita cari saja di Google bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak, langsung kita buat. Misalnya, maksudnya bukan buat nasi gorengnya, dibuat teks prosedurnya. Berarti itu kan bukan buatan kita, ya, bahasanya bahasa orang lain. Ini maksudnya
membuat sendiri teks tersebut ya, tapi sesuatu yang sudah kita kuasai. Misalnya tentang membaca buku mungkin ya, atau cara agar kita tidak kesiangan kalau ke sekolah. Bagaimana caranya? Itu juga bisa dijadikan kiat-kiat atau tips. Sebab kadang-kadang orang lain suka ada yang kesiangan ke sekolah, pokoknya susah mau berangkat pagi itu. Nah mungkin ada tipsnya, ada kiat-kiatnya. Nah itu bisa diangkat menjadi sebuah teks prosedur ya. Kelihatannya hal yang sepele, orang lain juga tahu, tapi ketika membaca, oh iya ya, mengingatkan lagi seperti itu. Seperti tadi misalnya untuk yang sudah bisa membuka komputer, mungkin teks ini tidak begitu penting ya, tapi ketika dibaca lagi ini tahapannya yang benar, oh jadi diingatkan lagi. Atau justru bagi orang yang belum tahu ya, itu menjadi pelajaran ya, menjadi ilmu seperti itu. Ya, kita lihat berikutnya, halaman berikutnya, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ya, di sini ada teks halaman 13 ya. Di situ ada teks tentang kiat berwawancara kerja. Di sini kalau kita lihat dalam teks ini tidak ada tahapan 1, 2, 3, betul tidak? Betul, tidak ada. Tapi ini juga teks prosedur. Nah, coba kamu baca dulu teks ini. Adakah bagian pernyataan umum dan adakah bagian tahapan-tahapannya? Meskipun tidak ada 1, 2, 3-nya seperti itu, ya. Sebab ciri dari teks prosedur ada bagian pernyataan umum, ada tujuan, dan ada tahapan-tahapan. Ada tidak di sini? Silahkan dibaca dulu. Yang semater juga silahkan dibaca dulu ya. Di teks ini tentang kiat berwawancara kerja.
Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Adakah bagian pernyataan umum dari teks tersebut? Kiat berwawancara kerja. Teks ini disebut juga sebagai teks prosedur. Padahal kita pelajari tadi teks prosedur itu ada tahapan-tahapan 1, 2, 3 seperti itu ya. Tapi di sini tidak ditulis 1, 2, 3-nya. Ada tidak tahapan-tahapannya? Ada ya. Jadi bagian pernyataan umumnya ada? Ada tidak bagian pernyataan umumnya? Ada. Pada paragraf keberapa? Paragraf yang pertama, ya, paragraf yang pertama, bagi perusahaan wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara ya. Ulangi lagi ya. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam melalui melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab tentang antara pewawancara dengan calon. Ya, di situ bagian paragraf ke-1 ini menyatakan tentang pernyataan umum. Adakah tujuan di dalam teks ini? Ada tidak terbersit sebuah tujuan? Pada paragraf ke-1 atau ke paragraf kedua tujuan? Paragraf ke-1 ada? Tujuannya apa kira-kira di situ? Paragraf ke-1 ya, di situ ada tujuan ya, yaitu di situ dijelaskan pada bagian pertama atau bagian pendahuluan ini tentang pengertian wawancara dan manfaat wawancara itu sendiri bagi perusahaan. Itu ada di dalam teks paragraf ke-1 ya. Wawancara di sini penjelasannya, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Nah, itu ya. Ini pengertian dari wawancara itu sendiri untuk calon pegawai ya. Kemudian melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Ya, jadi di situ ada bagian yang sifatnya berupa tujuan ya, selain ada pengertian atau definisi tentang wawancara, juga ada tujuan atau berupa manfaat. Ya, manfaatnya untuk apa? Melihat kecocokan dari si calon pegawai itu untuk posisi yang ditawarkan. Ya, jadi cocok atau tidak calon pegawai ini atau yang diwawancara tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sifat perusahaan. Nah, itu ada manfaatnya, itu adalah sebagai tujuan. Jadi ada di dalamnya tujuan ya pada paragraf ke-1. Iya, jadi sudah meskipun di sini tidak ada tahapan-tahapan, ini juga termasuk ke dalam sebuah teks prosedur ya. Paragraf ke-1 berisi pernyataan umum yang di dalamnya terdapat tujuan. Kemudian paragraf berikutnya, apakah di situ berupa tahapan-tahapan atau rincian atau langkah-langkah? Bukan. Langkah-langkah. Ya, jadi dari paragraf kedua sampai dengan paragraf ke-9. Ya, di situ ada ada 10 paragraf semuanya. Nah, dari paragraf kedua ini berisi tentang langkah-langkah. 1. Nah, kalau ditulis dengan 1 berarti ya
Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Ya, itu satu. Kemudian apa lagi? Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Iya, usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Ada lagi? Ada. Terus apa? Atur juga suara agar jelas terdengar. Iya, atur suara agar jelas terdengar. Terus? Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Iya, berikutnya? Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Iya. Nah, itu dari paragraf kedua saja ada beberapa poin, ya. Kalau dibuat 1, 2, 3 mungkin dari satu teks ini lebih dari 10, ya. Lebih dari 10 poin, karena dari satu paragraf saja kita menemukan ada berapa tadi? Berbicaralah dengan jelas, 1. Kedua, berbicara tidak terlalu cepat dan atau lambat, kedua, ya. Terus suara tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu keras. Nah, itu ada 3, ya. Ada 3 atau berapa tadi, ya? Nah, di situ ada penjelasannya. Kemudian paragraf ketiga, bagaimana? Ada tahapan berikutnya? Paragraf ketiga. Tidak ada salahnya kita menanyakan kembali atau mengulangi pertanyaan yang diajukan. Tapi jangan terlalu sering, ya. Itu berarti ada 1 ya di paragraf ketiga ini. Paragraf keempat, bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh memegang peranan. Berarti harus bagaimana? Sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Ya. Di situ 1, sikap tubuh berarti ya. Pada paragraf keempat tadi ya. Kemudian kontak mata. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara, karena kontak mata penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara kerja. Ya, di sini ada 2 berarti ya. Tadi sikap tubuh agak condong ke depan untuk menunjukkan sikap kita tertarik pada apa yang disampaikan pewawancara. Jadi jangan santai ketika diwawancara ya begini, tidak boleh seperti itu ya. Jadi perlihatkan sikap tubuh, berarti itu gerakan nonverbal ya. Sikap tubuh misalnya menunjukkan bahwa kita antusias dengan apa yang sedang diwawancarakan itu, ya, atau apa yang sedang disampaikan oleh pewawancara itu. Nah, jadi kemudian kaki, tangan memperlihatkan juga bagaimana sikap tubuh kita ini serius menanggapinya. Jangan terlihat santai, misalnya kaki diangkat sebelah ya, ditumpang kaki. Nah, itu kan kurang bagus ya, atau tidak sesuai. Pasti kalau sudah seperti itu nilainya buruk dan ya kemungkinan besar tidak masuk. Kan kalau kita diwawancara kerja pasti kita juga ingin diterima ya. Nah, maka harus diperhatikan tips-tipsnya itu ya, prosedurnya itu ya. Kemudian jaga kontak mata dengan pewawancara, karena kontak mata ini sangat penting dalam proses komunikasi. Ketika kita ditanya oleh pewawancara, mata kita jangan melihat kemana-mana, cobalah tatap mata pewawancara. Tapi jangan terus melotot, dipelototin ya. Tidak seperti itu juga ya.
Tapi paling tidak ada kita menatap wajah atau mata dari si pewawancara. Jangan ketika diwawancara mata kita malah melihatnya keluar seperti itu, ya. Kalian juga kan kalau misalnya ibu sedang mengajar begini, mata ibu keluar saja, kalian dicuekin kan merasanya, ya. Nah, sama itu juga seperti itu. Jadi ketika wawancara, jagalah kontak mata dengan pewawancara ini. Jadi menunjukkan keseriusan kita. Paragraf berikutnya, ada tahapan apa? Di situ ada 2 ya, pada keempat tadi ya, ada 2 tahap. Pada paragraf kelima, ada apa saja? Hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif. Misalnya menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Ya. Cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik pewawancara. Ya, jadi ketika berbicara harus percaya diri tapi tidak terkesan sombong, ya. Nah, ini ada 2 berarti ya di sini, hindari bahasa tubuh yang negatif. Boleh dilanjutkan, contohnya bahasa tubuh yang negatif itu menggoyangkan kaki, mengetuk jari, menghindari kotak mata. Kemudian berbicaralah dengan percaya diri namun tidak terkesan sombong. Ada 2 poin di situ ya. Paragraf berikutnya, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Ya, 1. Terus apa lagi? Cobalah mengemas yang singkat dan terfokus. Ini berarti masih penjelasan dari yang ini ya, tidak panjang lebar dan bertele-tele. Jadi bisa kalimatnya kalau dibuat poin-poin, kamu buat misalnya hindari kalimat yang panjang lebar dan bertele-tele. Boleh 1 seperti itu. Atau cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus. Ya, berarti sama kan maksud yang kalimat ke-1, ke-2 itu juga. Hanya di situ lebih dijelaskan ya. Itu 1 berarti ada lagi. Terus ceritakanlah, ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Kalau kita punya pengalaman atau kemampuan dengan posisi yang ditawarkan itu boleh diceritakan, ya. Jadi kita bisa menceritakan kemampuan atau pengalaman yang sesuai, tapi yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Jangan ceritanya kemana-mana. Ya, jadi itu ya seperti itu ya. Jadi jangan kemana-mana ceritanya, harus yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan itu. Selanjutnya itu ada berapa? Ada 2 poin ya. Ya, paragraf berikutnya, paragraf ke-8 ya, ke-7, 7. Menjadi apa di sini? Ya, menjadi diri sendiri lebih baik daripada mencoba mengatakan sesuatu. Iya, jadi kita berbicara apa adanya saja ya. Jadi lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur. Ya, itu berarti poinnya ya. Nah, di situ berbicara jujur itu maksudnya apa? Kita tidak perlu melebih-lebihkan kualifikasi kita, ya. Kita misalnya bisa ini, bisa itu, padahal ketika ditanya kita tidak bisa apa-apa, ya. Jadi tidak perlu dilebih-lebihkan, apa adanya saja, ya.
Terus itu satu, ada lagi? Cuma satu ya? Di situ penjelasannya. Jadi menjadi diri sendiri dengan berbicara yang jujur itu adalah lebih baik. Atau jadilah diri sendiri ya, dengan berbicara jujur dan apa adanya. Kemudian paragraf berikutnya, gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar. Ya, jadi gunakan kesempatan wawancara tersebut untuk menunjukkan rasa ingin tahu kita dengan cara apa? Misalnya kita bertanya ataupun membahas tentang posisi yang kita lamar itu, ya. Itu boleh saja dan itu bersifat wajar ya, daripada kita bersikap pasif ya. Jadi kalau bersikap pasif justru itu penilaiannya mungkin kurang baik ya. Di situ berarti ada berapa poin? 1 ya, 1 poin. Terus di paragraf ke-9. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuan dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Ini kalimatnya cukup panjang. Kalau kita ubah mungkin ya, kita bisa ubah misalnya kalimat yang terakhir ini boleh dengan menyampaikan atau menentukan, kita boleh menyampaikan nominal gaji yang diharapkan ya, karena itu berarti kita bisa menilai kemampuan dan tugas-tugas yang akan kita lakukan ya. 1 poin di situ ya. Kemudian di paragraf terakhir, paragraf ke-10, di sini terdapat penegasan ulang. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, di sini sebagai penegasan ulang bahwa dengan cara wawancara yang baik yang disebutkan tahapan-tahapannya tadi itu, berarti kita sudah bisa memberikan kesan yang baik untuk perusahaan dan layak untuk dipertimbangkan untuk dapat diterima ya, seperti itu ya. Jadi ini satu teks wawancara kerja ini, kiat berwawancara kerja ini juga termasuk sebuah teks prosedur yang ditulis dalam bentuk wacana ya. Jadi di sini ada bagian pernyataan umum pada paragraf ke-1, paragraf ke-2 sampai 9 itu berisi tentang tahapan-tahapan, dan paragraf terakhir berisi tentang bagian penegasan ulang. Nah, itulah sebuah struktur teks prosedur. Nah, sampai di sini sudah jelas. Coba di rumah kamu kerjakan lagi ya. Kan bukunya ada ya. Tadi kita sudah membaca kiat berwawancara kerja ya. Nah, di rumah coba kamu buat, kamu ubah kiat berwawancara kerja ini menjadi teks prosedur dengan poin-poin yang sudah tadi kamu pelajari itu ya. Jadi diubah dari bentuk wacana ke bentuk poin-poin yang tahapannya itu ya. Jadi kamu bagian pernyataan umumnya ada, kemudian tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan terakhir bagian penegasan ulangnya. Jelas tugasnya? Bisa ya dikerjakan? Ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.